Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Meitaria Nasution, NIM 210402001. Aku merupakan mahasiswa semester 4 di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Di sini aku mau nunjukin ke kalian salah satu contoh praktek konseling individual. Gak usah berlama-lama, yuk kita simak videonya. Let's go! Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Sebetulnya dengan nama Kak Firly kan? Dari mana tadi? Dari rumah apa langsung ke sini? Dari kampus sih Mbak, langsung ke sini. Oh, berarti sekarang kegiatan kuliah ya? Jadi kuliahnya lancar? Apa ada kendala gitu di kampus? Kuliahnya alhamdulillah sih lancar Mbak, cuman terkadang saya kan tinggal sama orang tua. Ya. Jadi ada sedikit kendala kalau misalnya tuh kalau kuliah kan pasti tugasnya masuk kelas itu tidak nentu ya, kayak pasti pulang telat terus segala macam, itu disebut menjadi kendala gitu. Orang tua saya sering permasalahin kayak kenapa kalau pulang masa jam segini belum pulang kayak gitu. Sebelumnya hubungan kamu dengan anggota keluarga kamu gimana? Misalnya dengan abang, kakak, atau orang tua kamu itu gimana? Hubungan saya dengan keluarga sih bisa dibilang kalau misalnya dekat juga enggak kayak gitu. Kalau sama abang lebih dibilang nggak banyak ngomong sih Bu, kayak ngomong cuma sekedar perlunya aja kayak gitu. Pokoknya sering masing-masing gitu. Kalau sama orang tua itu juga gitu, nggak terlalu dekat karena juga jarang cerita, jarang komunikasi, kayak jarang mengekspresikan kasih sayang tuh seperti apa. Jadi lebih kayak ya udah diem aja. Jadi sekarang hubungan kamu dengan keluarga kamu kan bisa dibilang kurang akrab gitu ya, karena kalaupun kamu cerita sama orang tua kamu lebih sering menutup diri gitu. Kalau boleh tahu sejak kapan kamu mulai merasa orang tua kamu sudah tidak memberikan kasih sayang kepada kamu? Kalau yang seperti itu udah dari SD sih Bu, kayak saya merasa tuh orang tua saya lebih peduli dengan abang saya dan juga ibu saya. Kayak saya harus ngertiin posisi abang saya sebagai anak yang orang tua dan harus mengerti atau mengalah berusaha mengenali. Kalau dengan orang tua kamu ada dituntut harus berprestasi, harus banggain orang tua gitu, ada nggak? Mereka sih nggak bilang sih spesifiknya kayak kamu harus gini, kamu harus itu, tapi kalau ada perubahan dari atas yang saya capai, misalnya saya pernah dapat peringkat 3 besar, waktu itu saya dapat peringkat 2, kemudian turun menjadi peringkat 3. Walaupun mereka nggak mengatakan bahwasanya harus dapat peringkat segini atau bagaimana, tapi mereka bakal menyalahkan kalau misalnya saya turun peringkatnya, mengatakan kok bisa dapatnya segini gitu, seperti itu. Kalau sekarang ini kamu kuliah kan, kamu sekarang kan kegiatannya kuliah. Ini kamu kuliah atas kemauan sendiri atau ada tuntutan orang tua? Kalau masalah kuliah emang kemauan saya, cuman banyak hal yang menghambat sebetulnya, kayak orang tua saya nggak ngizinin saya masuk kuliah di sini, ada yang tempat lain yang mereka minta, cuman saya pengennya di sini. Jadi ketika saya lulus di sini dan ini bukan kampus yang mereka maksud, itu menjadi salah satu kendala ya. Kalau misalnya saya cerita sedikit aja masalah di kampus, mereka langsung bilang siapa suruh kuliah di situ, siapa suruh pilih itu, kan kemarin tuh udah dibilang jangan di situ gitu.
Dibilang kalau untuk urusan kampus orang tua kamu lepas tangan ya, walaupun sebenarnya dalam hatinya dia itu mengizinkan kamu untuk kuliah, tapi untuk kalau masalah-masalah di kampus dia itu kayak udah terserah kamu gitu. Kalau sekarang ini menurut kamu hubungan kamu dengan orang tua itu semakin jauh apa semakin akrab? Kadang misalnya kamu itu ada masalah di kampus dengan teman kos, atau masalah nilai kamu di kampus, itu kamu ada cerita nggak masalah itu ke orang tua kamu? Mengenai itu juga bukan kan walaupun saya kuliahnya nggak jauh dari rumah, tapi kan saya tetap ngekos kan, bukan karena kalau untuk bolak-balik itu susah. Yang jadi permasalahannya seperti yang dari awal saya bilang tuh, orang tua selalu marah kalau misalnya saya tuh pulangnya pelan seperti itu. Habis itu kalau masalah saya cerita sama orang tua, karena udah terlanjur tidak terlalu dekat lagi, makin kesini kok makin jauh gitu. Jadi takut aja untuk cerita apapun itu, tentang masalah kuliah, kawan atau apapun, karena takut bakal responnya tuh malah saya yang dimarahin. Saya mengerti perasaan kamu. Mungkin orang tua kamu sebenarnya tidak ingin kamu jauh dari mereka. Makanya seakan-akan kamu kuliah di sini, mereka itu tidak mengizinkan. Padahal dalam hati mereka itu ingin kamu selalu ada sama mereka. Gitu. Tapi kamu seperti dengan mereka bersikap seperti itu, bukannya mereka tidak memberi kebebasan atas apa yang saya inginkan. Saya harus selalu mengikuti kemauan mereka. Seperti dari yang peringkat tadi yang saya ceritakan, memang mereka tidak menuntut harus seperti apa, tapi selalu ada tekanan setelah saya mendapatkan apa yang sudah saya usahakan. Seperti itu. Mereka tidak memberi kebebasan saya untuk memilih apa yang saya mau. Jadi sekarang ini seharusnya kamu lebih membuka diri dengan mereka. Kalau ada masalah dengan teman kos di waktu kuliah, nilai-nilai kamu seharusnya kamu cerita. Kamu jangan menutup diri. Sekarang hingga ke depannya sebaiknya kamu menceritakan masalah-masalahmu ke orang tuamu, ke abang. Jikalau memang kamu kesannya takut kepada orang tuamu untuk menceritakan karena respon orang tuamu yang bisa dikatakan kurang baik, kamu boleh bercerita dengan abang, dengan kakak, atau adik kamu karena kamu memang takut untuk berkomunikasi dengan orang tua kamu. Biar beban-beban ataupun masalah yang ada di diri kamu itu kamu bisa selesaikan. Kalaupun memang tidak terselesaikan, setidaknya kamu ada tempat cerita untuk didengar gitu. Jadi dari sini ke depan apa yang ingin kamu lakukan? Setelah mendengar dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin saya akan mencoba kayak berbicara dengan abang saya dulu, mengenai sedikit demi sedikit mulai cerita, memberanikan diri untuk cerita, kemudian baru ke orang tua sih Bu, dengan ngobrolnya tuh seperti apa, karena saya masih takut kalau misalnya saya ada salah cara itu malah jadi bumerang untuk saya. Iya benar seperti yang kamu katakan, tapi bagaimanapun mereka kan orang tua kamu. Jadi keputusan kan ada di tangan kamu. Saya hanya memberikan saran, tapi keputusan tetap kamu ambil karena kamu lebih tahu mana yang baik untuk kamu. Jikalau kamu memang takut untuk menceritakan kepada orang tuamu, maka kamu bisa cerita kepada abangmu seperti yang kamu katakan tadi. Atau jika memang masalah yang kamu pikul kamu rasa makin berat, kamu bisa cerita kepada saya lagi. Iya Bu, mungkin saya akan menggunakan opsi yang seperti yang tadi, karena capek juga kalau ada di posisi seperti ini, tidak mau cerita, tidak tahu mau cerita sama siapa, tapi pikiran selalu kacau. Jadi ini kan sesi konseling pertama kita. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi ini bahwasanya masalah kamu itu sebenarnya diri kamu yang tidak mau membuka diri kepada orang tua, dan bisa dibilang bentuk cara orang tua kamu mendidik kamu itu dengan otoriter karena mereka terlalu menuntut kamu dalam berbagai hal gitu. Untuk memiliki kecenderungan memenuhi segala tuntutan yang mereka katakan walaupun mereka tidak mengatakan itu secara langsung gitu.
pada sesi kedua nanti kamu ingin bercerita, saya persilahkan dengan senang hati. Keputusan sudah ada di tangan kamu, opsi-opsi sudah saya berikan. Untuk pengambilan keputusan saya sarankan kepada kamu, karena diri kamu yang lebih tahu keadaan kamu gimana, baiknya gimana. Baik Bu, atas segala sarannya tadi dan waktunya, saya mengucapkan terima kasih atas segala saran dan waktu yang telah diberikan. Nah, teman-teman udah lihat kan gimana contoh praktek konseling individual itu? Jadi sekian aja video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bye-bye.